Para pendengar Puru 1 RRI Loksmawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah tema kita pada kesempatan berbahagia ini kita angkat Ramadan dan peluang mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melihat beberapa ayat dan hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hamba-hamba yang mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum kita ingin menyampaikan bahawa meskipun di luar Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa disebutkan bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan peluang mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Allah berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, maka bagi mereka disediakan tempatnya di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan bahawa semua orang akan mendapatkan syurga illa man aba, kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Maka juga dijelaskan dalam banyak hadis-hadis Rasulullah yang insyaAllah akan kita bacakan sebentar lagi bahawa penghuni syurga itu memiliki kriteria dan ciri-cirinya. Sehingga apabila mereka memiliki kriteria tersebut, ciri-ciri tersebut, maka insyaAllah dia sangat berpeluang untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa hubungannya Ramadan dan peluang syurga? Masya Allah. Di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah. Nah, di sini ada kalimat tuftahu fihi abwabul jannah. Nah, hadis ini adalah menjelaskan tentang fadilah Ramadan. Di antara fadilah Ramadan bahawa tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu syurga. Masya Allah. Jadi Ramadan dan peluang dapat syurga memang Rasulullah sebutkan bahawa di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu syurga. Nah, ini cukup menarik untuk kita kaji dan kita lihat. Mudah-mudahan ketika kita memiliki ciri-ciri penghuni syurga, meskipun di luar Ramadan, apalagi di dalam Ramadan, semoga Allah menggolongkan kita menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita melihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 35, di sana Allah menyebutkan innal muslimina wal muslimat. Orang-orang muslim, laki-laki dan perempuan. Sebagaimana kita fahami, makna daripada Islam itu adalah menyerahkan diri. Makna Islam itu adalah tampilan. Artinya ketika seorang hamba menampilkan dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai Islam, maka itu adalah di antara ciri-ciri penghuni syurga. Dalam dia berbicara, dalam dia berpolitik, dalam dia bermuamalah, dalam segala hal tindak tanduk perilaku dalam kehidupannya menampilkan nilai-nilai Islam. Nah, ini di antara ciri penghuni syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahawa wal mu'minina wal mu'minat. Nah, ini lanjutan dari kalimat itu. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Nah, ini ditegaskan, beriman, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Apa maknanya? Artinya dia beriman kepada Allah dan beriman pada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta semua rukun iman. Nah, jadi orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki dan perempuan, maka insyaAllah dia akan memiliki peluang untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, masih dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ini, Allah menyebutkan, wal qanitina wal qanitat. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Artinya istiqomah. Nah, ini berat. Tapi subhanallah, walaupun ini berat, tapi itu adalah peluang mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang terbiasa salat 5 waktu berjamaah, kemudian dia istiqomah. Istiqomah dia senantiasa menjaga salat 5 waktu berjamaah,
dalam kondisi dan dimanapun dia berada menjaga salat 5 waktu berjamaah. Karena dia yakin tetap dalam ketaatannya itu adalah bagian daripada peluang mendapatkan syurga. Seorang perempuan atau seorang istri yang berada di rumah, kemudian dia menjaga harta suaminya, menjaga perilakunya, menutup aurat, senantiasa taat kepada perintah suaminya, perintah yang baik tentunya, kemudian dia taat pada Allah dan Rasul, kemudian menjaga anak-anaknya, serta melakukan berbagai macam aktivitas dan kegiatan dalam rumah tangganya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dalam rumah tangganya. Artinya rumah tangganya menjadi nyaman, menjadi lebih tentram, dan dia senantiasa menyenangkan hati suaminya. Nah, perempuan seperti ini adalah perempuan yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang anak yang taat kepada orang tuanya, senantiasa taat. Maka itu adalah bagian dari ciri-ciri seorang anak atau seorang pemuda yang mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Intinya, wal qanitina wal qanitat adalah bagian daripada tanda-tanda seseorang yang senantiasa taat, istiqomah dalam kebaikan. Kemudian juga Allah menyebutkan was-sadiqina was-sadiqat. Artinya orang-orang yang senantiasa dalam menjaga nilai-nilai kebenaran. Nah, ini kebenaran dalam kebaikan, apakah dia dalam berbicara, apakah dia dalam berbuat, dalam bekerja, apakah dia seorang pemimpin, seorang karyawan, dia shadiqin dan shadiqat, sentiasa benar. Nah, orang-orang seperti ini juga bagian daripada ciri-ciri penghuni syurga. Kemudian Allah juga menyebutkan was-sabirina was-sabirat, perempuan dan laki-laki yang sabar. Sabar dalam ketaatan, senantiasa taat. Sabar tidak bermaksiat. Jadi dia berusaha untuk menjauhkan dirinya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sabar ketika menghadapi musibah. Nah, orang yang senantiasa sabar, laki-laki dan perempuan yang sabar seperti ini juga bagian daripada golongan yang dijanjikan mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk dalam beribadah. Artinya dia saat beribadah betul-betul dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia berniat karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul dia berharap agar ibadah yang dia laksanakan tersebut mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia menikmati setiap ibadah yang dia lakukan. Apakah itu ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhah. Nah, jadi wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang senantiasa khusyuk dalam ibadahnya, ini juga bagian daripada orang-orang yang dijanjikan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, orang-orang yang senantiasa berinfak, bersedekah, suka memberi. Nah, ini bagian daripada orang-orang yang dijanjikan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wassaimin wassaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa. Masya Allah. Apalagi dengan puasa Ramadan yang kita laksanakan hari ini. Masya Allah. Mereka yang man sama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Orang-orang yang berpuasa karena iman dan mengharapkan ridha dari Allah, pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Dengan asbab dia diampuni dosa-dosanya, maka sangat besar peluang dia mendapatkan syurga Allah. Juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah, mereka yang berpuasa karena iman, mengharapkan ridha Allah, mereka akan disediakan syurga khusus, yaitu syurga Ar-Rayyan. Masya Allah. Ini diberikan kepada mereka yang berpuasa. Disebutkan dalam hadis, ketika orang-orang yang berpuasa telah memenuhi surga Ar-Rayyan, maka surga Ar-Rayyan pun ditutup, tidak diberikan kepada yang lainnya. Kemudian wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatannya. Artinya tidak berzina. Dia senantiasa menjaga kesucian dirinya. Bahkan ketika sudah waktunya untuk menikah, maka dia berusaha untuk melaksanakan pernikahan karena Allah dan Rasul. Dia menjaga dirinya daripada perbuatan zina.
baik itu zina mata, zina anggota badan maupun zina kehormatan. Nah, orang-orang yang menjaga dirinya, laki-laki yang menjaga dirinya tidak berzina, artinya menjaga kehormatan dirinya, maka ini juga bagian daripada orang-orang yang dijanjikan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah, Masya Allah. Itulah orang-orang yang berzikir. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dia senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan macam apapun, bahkan dalam perbuatan dan kegiatan sehari-hari yang dia laksanakan, dia senantiasa menjaga zikrullah, artinya perbuatan itu diarahkan pada nilai kebaikan dan dia menghindarkan dirinya tidak berbuat jahat dan bermaksiat. Orang yang berzikir kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, adalah di antara orang-orang yang dijanjikan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat ini Allah menyebutkan lahum maghfiratun. Ciri-ciri yang kita sebutkan tadi itu, maka bagi mereka itu diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat kalimatnya adalah wa ajran 'azima, dan bagi mereka adalah pahala yang sangat agung. Pahala yang sangat agung di sini adalah mereka diberikan nikmat syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita melihat mereka-mereka yang menjadi golongan-golongan penghuni syurga Allah adalah yang memiliki akidah laksana pohon yang kokoh. Nah, ini penting. Karena sesungguhnya akidah yang kuat, akidah yang kokoh, maka dia akan berusaha menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan keimanan yang kuat dan kokoh tersebut, sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 24 dan sampai dengan 25, di sana disebutkan bahwa mereka yang memiliki akidah yang kokoh ini digambarkan bagaikan pohon yang baik, di mana pohon yang baik ini adalah akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Masya Allah. Bagaimana di sini gambarkan dalam Al-Quran, mereka yang memiliki akidah yang kokoh itu bagaikan pohon yang baik. Jadi pohon yang baik itu adalah akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Berbuah setiap musim ini mengandung arti bahwa dia senantiasa menjadi produsen kebaikan. Masya Allah. Setiap saatnya lisannya menjadi lisan yang berbuat baik, mengatakan yang baik. Setiap waktu anggota badannya yang telah Allah berikan kepadanya panca inderanya, semua dia gunakan kepada yang baik. Maka di dalam Al-Quran digambarkan memberikan buah setiap musim. Itulah orang-orang yang akidahnya benar, senantiasa melakukan kebaikan. Kemudian siapa lagi mereka yang digolongkan menjadi ahli syurga? Allah menyebutkan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Masya Allah. Seorang hamba yang keberadaannya senantiasa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk taat kepada Allah. Baik itu dengan lisannya, dengan perbuatannya. Dia senantiasa berusaha setiap orang yang berjumpa dengannya, apakah dia seorang pemimpin, apakah dia seorang bawahan, bekerja di mana saja dia berada, senantiasa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk taat kepada Allah, melakukan berbagai macam kebaikan. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, bukan hanya mengajak orang berbuat baik untuk taat kepada Allah, juga dia mencegah, melarang manusia dari berbuat kejahatan. Karena sesungguhnya ketika kita mengajak orang kepada berbuat baik, maka di sana ada pahala syurga. Dan ketika kita mencegah seseorang dari berbuat mungkar, maka subhanallah, dengan kita mencegah orang tersebut dari kemungkaran, maka dengan izin Allah tentunya dia akan terhalang dari masuk ke dalam neraka Allah. Nah, makanya berbahagia ketika kita mampu dan mau menyuruh orang berbuat baik, taat kepada Allah, dan melarang mereka dari kemungkaran agar mereka dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang yang digolongkan menjadi penghuni surga adalah Rasulullah menyebutkan yang terbaik akhlaknya. Masya Allah. Nah, ini adalah sebuah timbangan yang sangat berat.
Nanti di akhirat ketika hamba Allah ditimbang, maka timbangan yang membuat dia mendapatkan surga Allah adalah karena timbangan akhlak yang baik. Masya Allah. Semua ketaatan, semua kesolehan, apalagi di bulan suci Ramadan yang dia lakukan sejak dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, semoga saja semua amal baik, amal solehnya tersebut akan memberatkan timbangannya di akhirat. Ketika nanti ditimbang, maka beratlah timbangannya, yaitu timbangan amal solehnya. Dan kita berlindung kepada Allah. Ketika di akhirat kelak, ketika ditimbang ternyata waman khaffat, ternyata timbangan amal solehnya itu sangat ringan. Justru yang banyak adalah amal jahatnya. Dan orang seperti ini adalah dicemplungkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi orang-orang yang digolongkan menjadi penghuni surga? Rasulullah menyebutkan adalah orang yang paling dermawan. Masya Allah. Rasulullah adalah kekasih Allah yang dermawan. Tapi masuknya bulan Ramadan, Rasulullah adalah ajwadun nas, paling dermawan. Maka Masya Allah, apapun bentuk yang kita berikan di dalam bulan suci Ramadan ini, apakah kita memiliki ide-ide yang baik sehingga kita menjadi pengelola masjid, pengelola musalla, atau lembaga-lembaga sosial, sehingga dengan ide-ide kita tersebut banyak orang yang terbantu dan dibantu karena ide baik kita. Atau kita memiliki harta, sehingga dengan harta tersebut kita bersedekah siang dan malam. Masya Allah, ini dermawan. Atau dengan tenaga kita punya fisik, dengan fisik tersebut kita bantu. Hatta menjadi cleaning service, menjadi orang-orang tukang kebersihan di masjid, di musalla, di tempat-tempat kita bekerja, cleaning service, membantu orang agar setiap orang yang datang matanya menjadi nyaman dan damai karena melihat kebersihan. Nah, siapa yang membersihkan itu? Ada. Itulah ciri-ciri penghuni surga. Dia membuang sampah, dia membersihkan tempat-tempat ibadah, dia membersihkan tempat lembaga-lembaga pendidikan. Ketahuilah, membersihkan itu adalah bagian daripada bentuk sifat dan sikap penghuni surga Allah. Selanjutnya, siapa lagi mereka yang menjadi golongan-golongan penghuni surga Allah? Rasulullah menyebutkan adalah mereka adalah yang terbaik kepada pasangannya. Masya Allah. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah ia yang memiliki akhlak terbaik. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya kepada pasangannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Seorang suami yang terbaik perilakunya kepada istrinya. Seorang suami yang menerima kekurangan istrinya. Seorang istri yang terbaik perilakunya kepada suaminya. Dan seorang istri yang menerima kekurangan suaminya. Masya Allah. Pasangan suami istri tersebut digambarkan oleh Rasulullah adalah bagian daripada calon-calon penghuni surga. Siapa lagi yang menjadi golongan penghuni surga Allah? Rasulullah menyebutkan mereka yang senantiasa menjaga ibadah siang dan malamnya. Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW berkata, sungguh orang-orang yang beriman dengan akhlak baik mereka bisa mencapai menyamai derajat mereka yang menghabiskan seluruh malamnya dalam salat dan seluruh siangnya dengan berpuasa. Masya Allah. Ini luar biasa. Man shoma Ramadana imanan. Mereka yang berpuasa di siang hari karena iman. Kemudian man qama Ramadana imanan. Mereka yang mendirikan malam, menghidupkan malam karena iman. Mereka adalah calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan bahwa mereka yang menjadi penghuni surga Allah adalah yang menjaga ucapannya, yang menjaga tangannya, dan senantiasa melakukan kebaikan. Masya Allah. Allah yang telah memberikan tangan kepada kita. Allah yang telah memberikan lisan kepada kita. Allah yang telah memberikan perangkat-perangkat kepada tubuh kita. Kaki, mata, telinga. Nah, ketika mereka mampu dan mau menjaga tangan, lisannya, telinganya,
matanya, mereka mampu menjaganya dari hal-hal bermaksiat kepada Allah, maka Rasulullah menyebutkan mereka itulah golongan-golongan yang dijanjikan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Mereka adalah orang-orang yang tidak berdebat meskipun benar. Masya Allah. Berdebat itu mungkin diperlukan atau penting. Tapi terkadang kalau tidak perlu berdebat, maka tidak perlu berdebat. Karena sesungguhnya dalam berdebat tersebut ada nilai kebaikan dan juga ada nilai yang tidak baiknya. Alangkah indahnya berdiskusi. Ketika berdiskusi, maka di situ ya ada ketenangan, kebaikan, kemudian saling menjaga wibawa dan saling menjaga adab. Tapi ketahuilah, berdebat dengan sesuatu yang terkadang kita masih kurang ilmu kepada hal tersebut. Apalagi dengan berdebat sampai menjatuhkan lawan atau berdebat untuk menghancurkan karakter seseorang. Apalagi berdebat dengan tanpa ilmu. Nah, orang-orang yang berdebat tersebut adalah orang-orang yang tidak baik. Tapi ketahuilah, mereka orang-orang yang dijanjikan nikmat surga adalah berusaha untuk menghindari tidak berdebat. Meskipun terkadang dia dalam kondisi di pihak yang benar. Meskipun di waktu-waktu tertentu berdebat itu diperlukan. Dengan ketentuan, dengan sebuah tujuan adalah untuk membela sebuah nilai kebenaran. Siapa lagi yang dijanjikan nikmat surga? Mereka yang tidak ingkar janji dalam melunasi hutang. Masya Allah. Ini adalah perilaku yang sangat mulia. Anda terkadang harus berhutang. Tapi ketika Anda jujur membayar hutang Anda ketika waktu yang telah Anda janjikan, mudah dalam memberi hutang dan mudah dalam membayar hutang, ini adalah bagian daripada ciri-ciri orang yang digolongkan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi mereka yang dijanjikan nikmat surga oleh Allah dan Rasul-Nya? Mereka adalah orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran yang diajarkan, kemudian mereka yang belajar Al-Quran, itu bagian daripada orang-orang yang dijanjikan nikmat surga oleh Allah dan Rasul-Nya. Siapa lagi orang yang mendapatkan surga Allah? Rasulullah menyebutkan mereka adalah orang yang paling diharap kebaikannya dan paling jauh keburukannya. Ketahuilah, ketika keberadaan kita, maka masyarakat, maka orang-orang di sekitar kita, maka sahabat-sahabat kita sangat menanti kedatangan kita. Kenapa? Karena mereka yakin dan tahu benar bahwa kehadiran kita memberikan kebaikan kepada mereka. Dan kita adalah bukan orang berbuat jahat. Nah, orang seperti ini adalah bagian daripada orang-orang yang dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Rasulullah menyebutkan orang-orang yang dijanjikan nikmat surga adalah yang suka memberi makan. Masya Allah. Apalagi di bulan Ramadan. Kita memberikan makanan berbuka kepada orang yang berbuka puasa. Rasulullah menyebutkan dia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berbuka puasa. Kita membantu fakir miskin, anak yatim, menyantuni mereka, memberikan pakaian kepada mereka, memenuhi kebutuhan sandang, pangan. Masya Allah. Luar biasa, sangat luar biasa. Kita melihat di masjid, di musalla, di beberapa lembaga, mengumpulkan bantuan untuk kebutuhan fakir miskin dan anak yatim. Masya Allah, ketahuilah Anda telah diberikan kabar gembira oleh Allah dan Rasul-Nya, Anda adalah bagian daripada orang-orang yang akan mendapatkan nikmat surga. Kemudian yang terakhir adalah siapa mereka yang dijanjikan nikmat surga? Mereka yang panjang umurnya, banyak amal baiknya. Masya Allah. Mudah-mudahan kesempatan hidupnya Allah berikan kepada kita. Yang hari ini kita berjumpa dengan Ramadan. Semoga kesempatan Ramadan yang telah bersama kita, dan insya Allah akan terus kita gunakan dalam melakukan nilai kebaikan. Dan pastinya pasca Ramadan kita akan merawat dan melestarikan nilai-nilai kebaikan yang telah kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Semoga kita menjadi ahli surga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia, bisa memasukkan surga sahabat-sahabat kita, dan insya Allah kita mendapatkan nikmat surga bersama keluarga, pasangan hidup kita,
cucu-cucu kita, dan semua orang-orang yang beriman kepada Allah dan amal solehnya, insya Allah mereka akan mendapatkan surga Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.